Mau bagaimana lagi? Di mata kakek Liu, wanita ini hanyalah seorang pencuri. Tapi ini hanyalah sebuah cincin. Apa bisa membandingkan perasaan seseorang dengan hubungan pribadi keluarga Si? Apalagi wanita bodoh ini berani melakukan masalah begini dan hampir menyinggung keluarga Si. Marina tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya lemas. Kali ini dia sangat mempermalukan dirinya sendiri. Wajahnya sangat merah. Dia bagaimana bisa memprediksikan kalau wanita jalang ini sangat beruntung. Dia sendiri tidak tahu wanita jalang ini dapat keberuntungan dari mana. Malahan wanita jalang ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Awalnya dia masih mengira ingin mengajari wanita jalang ini, tapi tak disangka malah dia sendiri yang mendapatkan kerugian yang besar. Marina ingin meminta belas kasihan untuk dirinya sendiri. Tapi saat dia menatap mata kakek Liu yang terlihat dingin itu, dia langsung tahu kalau dia tidak berlutut, hal yang akan terjadi selanjutnya malah akan menjadi lebih menyedihkan lagi. Tapi dia tidak rela melakukannya. Wanita jalang ini masih berdiri di depannya. Jika dia berlutut, artinya sama seperti berlutut di depan wanita jalang ini dong. Selain itu, semua pembantu di rumah ini juga sedang melihatnya. Kali ini, Marina pasti bakalan kehilangan muka. Marina menggigit giginya. Dia melampiaskan seluruh amarah yang ada dalam hatinya itu kepada Lina, si wanita jalang ini. Kalau bukan karena si wanita jalang ini, bagaimana mungkin dia bisa menahan penghinaan seperti ini? Marina mau tidak mau tetap berlutut, tidak berani mengangkat kepalanya. Dengan nada yang lembut dia berkata, "Ini salahku. Aku tidak seharusnya mengabaikan tamu. Tolong maafkan aku." Lina menundukkan kepalanya. Dia sendiri juga tidak membantah. Dalam hatinya juga ada rasa senang dan terkejut. Dia juga seorang manusia, pasti juga punya perasaan. Dalam waktu 1 tahun, hampir setiap hari seseorang bisa menyiksa dirinya sendiri, tidak tahu bagaimana cara untuk melawannya dan hanya bisa menerimanya. Lagi-lagi, melihat adegan ini, sangat susah membayangkan suasana hati sekarang ini. Bahkan Lina mengira bahwa ini semua seperti sebuah mimpi. Louis berjanji akan membantunya mengatasi masalah ini, tapi tak disangka dia menggunakan cara seperti ini untuk membantunya menyelesaikan masalah. 1 detik sebelumnya, dia mengatakan ingin mempermalukan dia, memarahinya dan menekannya secara tahap demi tahap. Tapi detik berikutnya dia malah membantunya. Lina sudah tidak bisa membedakannya lagi dengan jelas. Pria ini sebenarnya baik atau jahat sih? Dia hanya perlu menyimpan suasana hatinya yang sebenarnya, berusaha memperlihatkan ekspresi yang tenang di wajahnya. Tian, jangan hanya karena 1 orang yang mengecewakan kita membuat suasana hati dan hubungan kita hancur. Anak ini sudah menyelamatkan anakmu. Artinya, keluarga kita sudah ditakdirkan untuk bersama. Kakek Liu berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan ingin menyuruh Marina untuk berdiri. Itu artinya Marina harus lanjut berlutut. Tian seperti tidak melihat apapun, lanjut berbicara dengan kakek Liu. Benar, keluarga kita memang sudah ditakdirkan dan hubungan ini juga sudah ada dari nenek moyang kita. Bicara tentang takdir, aku hanya memiliki 1 saudara yang dekat, namanya Sunarti. Sunarti sangat menyukainya, bukan hanya karena telah menolongnya, dia juga suka mengobrol dengannya. Jadi, aku di sini meminta, bisakah
Lina menjadi kakaknya Sunarti. Dengan begini dia adalah keponakanku. Bagaimana menurut Anda? Dia sudah melemparkan umpannya dan tinggal menunggu orang-orang ini menggigit kailnya. Kakek Liu tentu saja sangat senang menerimanya. Dia menganggap ini hanyalah sebuah hal yang kecil. Dia melihat ini seperti menggantikan seorang pembantu yang tak berguna dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Mana dia tidak melakukannya? Tentu saja kita seharusnya menggunakan cara seperti ini untuk memperkuat hubungan kita, ucap Tuan Besar. Tian melihat ke arah Lina. Lina, kemari. Lina berjalan ke arah mereka. Sedangkan di saat seperti ini, si pengurus rumah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mengambil koper kulit hitam yang selalu dipeganginya itu dan menaruhnya dengan sopan di depan mereka. Setelah pengurus rumah membuka koper itu, apa yang dilihat semua orang itu adalah puluhan perhiasan di dalamnya. Setiap perhiasan itu tidak ternilai harganya. Meskipun sekarang ini Marina sedang berlutut, tapi saat dia melihat isi dari koper itu adalah perhiasan, matanya langsung bersinar. Semua perhiasan yang ada di koper itu lebih berharga daripada perhiasan yang ada di kotak perhiasannya. Semua pembantu yang ada di rumah ini mulai membuat kekacauan di dalam hati mereka. Saat ini isi hati semua orang sudah mulai mengkritik. Perusuh ini ternyata adalah seseorang yang penting di keluarga Si. Statusnya sudah tidak sama lagi. Semua pembantu yang diam-diam membuat Lina susah dan mengganggunya itu merasa sangat takut. Tian tersenyum kepada kakek Liu dan berkata kepada semua orang, meskipun Lina sangat baik hati dan tidak pernah menerima perhiasan dari keluargaku, tapi aku tetap ingin memberikan perhiasan ini kepadanya. Mulai hari ini, aku berharap dia bisa setiap hari memakai perhiasan yang berbeda. Ini juga bisa menunjukkan kehormatan keluarga Si dengan keluarga Liu, dan seringlah datang ke rumahku. Tidak ada orang yang bisa seenaknya memberikan perhiasan yang bernilai puluhan juta itu kepada orang lain tanpa sebab. Kelihatannya sepertinya Lina telah menyelamatkan putri dari keluarga Si baru bisa beruntung. Meskipun mereka merasa hubungan macam ini tidak bisa bertahan sampai waktu yang lama, tapi setidaknya dalam waktu beberapa ke depannya, ini pasti tidak ada yang berani mengganggu Lina. Demi menghindari berhadapan langsung dengan keluarga Si, mereka hanya bisa melayaninya saja. Para pembantu di sini merasa dengki terhadapnya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Kakek Liu berkata, karena Tuan Muda Si sangat bertulus hati, kamu terima saja. Mulai dari sekarang, keluarga Lu dan keluarga Si sudah merupakan satu keluarga. Semuanya adalah saudaramu. Lina menundukkan kepala dan berkata, baik, saya mengerti. Meskipun semua orang tahu kalau ini hanyalah suatu omongan saja, tapi semuanya juga harus melaksanakan dan berpura-pura menganggap ini adalah suatu hal yang benar. Perkataan Tian sampai di sini saja. Dia juga sudah menyelesaikan apa yang harus dilakukannya. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada Lina, aku berikan handphone kepadamu. Jika ada yang kamu perlukan atau lagi dalam masalah, telepon saja aku. Mata Lina terlihat seperti benar-benar ingin berterima kasih dan membungkukkan badannya. Dan saat Tian membantu Lina berdiri, dia berbicara dengan nada yang bisa didengar oleh mereka berdua saja. Dalam hatimu,
Kamu seharusnya mengerti siapa yang harus kamu ucapkan terima kasih. Kalau bukan kamu yang ada di hatinya, dia tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Saat Tian pergi, telinga Lina masih terasa kebas. Apa yang barusan dikatakan Tian masih terdengar di telinganya dan tercetak di dalam hatinya. Setelah kepergian Tian, Marina perlahan-lahan berdiri. Tetapi karena dia sudah berlutut dalam waktu yang lama, saat dia berdiri, dia terjatuh lagi karena keseimbangan tubuhnya belum kembali. Banyak pembantu-pembantu tidak peduli dan merasa senang melihat dia terjatuh, tapi tidak berani mengekspresikannya. Wajah Marina terlihat sangat emosi dan terlihat seperti ingin menghalangi kakek Lu yang duduk di sofa. Dia tidak mungkin berani melawannya. Setelah kakek menatapi Lina, dia berkata tanpa ekspresi, "Mulai hari ini, dia adalah tamu kita. Kalian harus baik-baik melayaninya. Siapa yang berani mengabaikannya akan dikeluarkan dari keluarga Lu." Marina sangat emosi. Dia hanya bisa mencengkram bajunya. Dengan melakukan begini, dia bisa melepaskan amarahnya. Perlu diketahui, status Lina sudah tidak tahu berapa kali berubah hanya karena perkataan kakek. Dia perlu memikirkan berulang kali jika dia masih ingin mengganggunya lagi. Saat kakek Liu pergi, Marina melototi Lina. Dia sangat membencinya sampai ingin mencabik-cabiknya. Dia menggertakkan giginya dan menusukkan telunjuknya ke dahinya Lina. "Dasar wanita jalang, jangan bangga. Aku lihat kamu masih bisa bertahan berapa lama. Suatu hari akan kubuat kamu tidak tahan dengan hidup ini." Lina hanya bisa diam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia berpikir kalau rencana yang dijalaninya benar-benar sukses. Bagaimanapun juga, kalau ini di masa lampau, ibu mertua mana mungkin menggunakan telunjuknya menusuk ke dahinya. Kalau saja itu terjadi, dia pasti sudah menampar atau menarik jak rambutnya. Marina mengerang dan dengan jengkel meninggalkan ruang tamu. Di dalam mobil, handphone Tian berbunyi. Sudut mulutnya terlihat seperti tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pria itu masih tetap memikirkan wanita itu dan tepat pada waktunya. Sepertinya dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini bukan pertama kalinya dia inisiatif menelpon dan langsung menanyakan bagaimana situasinya. Tian menjawab teleponnya. "Tidak usah khawatir, semuanya sudah kubereskan. Baru saja kuantarkan ke dia. Semua perhiasan yang kamu suruh juga sudah kusampaikan kepadanya. Dan untuk keluargamu, semuanya akan melayaninya dengan baik. Tidak bakalan ada yang berani mengganggunya lagi. Apakah sekarang kamu sudah puas?" Louis dan Tian sudah berteman selama bertahun-tahun, tapi tidak ada orang yang tahu hubungan mereka berdua selain pengurus rumah dan Sunarti. Banyak orang menganggap mereka tidak kenal satu sama lain, tapi tak disangka mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun.